Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Sukacita yang tidak terhingga kita di tempat ini oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib di sepanjang hari, bahkan di sepanjang minggu yang sudah kita lewati bersama. Amin. Saya sungguh percaya berkat Tuhan tidak pernah mengalir dengan percuma, tetapi berkat Tuhan ada maksudnya untuk kita kembangkan, untuk kita pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan berkati gereja ini, saya percaya ada banyak jiwa-jiwa di luar saya akan datang ke tempat ini, akan diberkati dengan melimpah oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi dan menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Amin. Saya coba kita semua bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian syukur kehadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Kau sungguh baik. Ini syukur kami Tuhan, kami angkat pujian kami dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku mengangkat tanganku bersorak-sorak. Setiamu Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Mari sama katakan, Engkau baik, oh baik, Kau sungguh baik, tidak ada yang sebaik Engkau ya Tuhan. Setiamu tak pernah. Engkau baik Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, yang mau lebih lagi buat Tuhan, kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Kau mempesona dalam hidup kami Tuhan. Berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu. Yes, haleluya. Sungguh Kau mempesona. Oh, amin.
hapuskan raguku. Kau buktikan Tuhan, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Hapuskan, sekali lagi dengan iman katakan, sungguh kau mempesona. Oh, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan Tuhan, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh sungguh hanya Kau yang mempesona kami Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Engkau membuktikan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Hapuskan, sekali lagi dengan imanmu bersama katakan, sungguh Kau, segala perbuatanmu hapuskan ragu. Engkau buktikan Tuhan, Kau buktikan kasih, mati bagiku, hapuskan dosa. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. La 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 la. Sekali lagi satu suara dan nada. La 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 la. Mahkota kehidupanku. Yes. Sungguh Kau mempesona dalam hidup kami Tuhan, yang membuat kami kagum, yang membuat kami bersuka karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu, karena pertolongan-Mu, oleh karena kehadiran-Mu di setiap waktu, selalu menemani kami, menghibur, menguatkan, dan mengokohkan iman kami. Terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Engkau yang ada di rumah hari ini, jangan merasa kurang hati, kau tidak bisa datang ke rumah gereja, tetapi mari bersama sebagaimana kami ada di sini, kita satukan hati menyembah Dia Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Kau sempurna, haleluya, dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman, oh tanda mujizat. Oh, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Oh, Jesus, oh Lord, haleluya. Kau buktikan segalanya. Oh, terima kasih. Nama Surya, oh, Jesus, terima kasih Yesus, kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, sebab Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, setiap waktu, setiap hari. Jadi bukti kebesaran. Mari Bapak Ibu Saudara katakan saja. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah Dia di dalam roh. Oh ralama saudara lama lama lama, oh ya ralama saudara, ya ralama saudara, oh we worship, ya ralama Jesus, we give you
Alami hadirat-Nya sampai engkau merasakan begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan saya, sampai kita benar-benar merasakan kehadiran-Nya. Mengalir Roh Kudus, mengalir buat setiap kami, penuhi kami Tuhan, kuatkan setiap hati yang lemah Tuhan, kuatkan setiap hati yang gundah, kuatkan setiap hati yang risau hari ini, kuatkan Tuhan setiap orang yang mengalami ketakutan hari ini. Jesus, hadirat-Mu memulihkan, memberkati kami. Jesus, Jesus, we worship You. Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Kami muliakan-Mu Tuhan, kami sembah Kau Yesus Raja. Sembah Tuhan, sembah Yesus, sembah Dia. Haleluya, sebab di dalam Yesus ada kesembuhan. Kau yang sakit pasti disembuhkan. Kau yang hari ini mengalami jalan buntu, Tuhan pasti buka jalan. Oh, kau yang takut hari ini, di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam nama Yesus. Oh,
rasakan Yesus, kami rasakan Roh Kudus. Jesus, Jesus, namamu ajaib. Kami bergantung penuh hanya kepadamu. Engkaulah sandaran hidup kami. Jika Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada, Tuhan. Itu sebabnya kami terlalu percaya bahwa Engkau sanggup untuk memulihkan keadaan hidup kami. Bahkan Engkau sanggup buka jalan. Haleluya. Jesus. Jesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, ya Tuhan. Keinginan dalam hidup hanya untuk dalam hidup, ya Yesusku, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah, oh Yesus Tuhan, Yesus.
mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Forever I will be with you. Sekali lagi dengan lembut saya mengundang hambanya. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, terima kasih Kau hadir dalam hidup kami. Kau yang merubah atmosfer di tengah-tengah kami, sehingga biar setiap firman-Mu yang dilepaskan itu akan merubah kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau memberikan kami pengertian melebihi setiap pikiran kami dapat mengerti dan manusia kami bisa memahami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Saya bahwa hari ini Tuhan akan berbicara secara khusus bagi setiap kita. Amin. Oke. Saudara, saya percaya tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Itu yang gembala kita Paniko dapatkan, dan saudara, hari-hari ini bahkan semua orang berkata saudara, setiap orang sedang saudara mengadjust atau menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru ini. Nah saudara, hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada satu bangsa di mana Tuhan bawa memasuki sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Saudara tahu ceritanya bangsa Israel. Lalu Tuhan bangkitkan satu orang, saudara, namanya Musa. Dan lewat Musa ini, saudara, Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Amin. Saudara, saya percaya ini waktunya gereja Tuhan sedang memasuki sesuatu yang baru. Saudara, ini waktunya saudara dan saya kita masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Amin. Tapi saudara, hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua bahwa kita akan lihat, saudara, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Saya tidak akan banyak buka ayat saudara ya, karena ayatnya cukup banyak yang dibaca, nanti saudara baca di rumah. Saudara, bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, saudara perhatikan, bangsa Israel mungkin di-cut, bisa nggak ya, di-cut sedikit Pak gennya. Saya kurang deket gitu ya, kurang kencang ya. Saudara ingat bagaimana bangsa Israel itu dituntun Musa masuk ke tanah perjanjian. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika bangsa Israel, saudara, dia dituntun Musa masuk ke tanah perjanjian, perjalanannya seperti ini. Bangsa Israel, saudara, dia harus yang pertama dia menyeberang. Betul saudara? Dia menyeberang Laut Teberau, dia menyeberang Laut Golsom. Lalu mereka masuk ke padang gurun. 40 tahun saudara Alkitab menulis bangsa Israel ada di padang gurun. Dan setelah saudara Tuhan bangkitkan atau menggantikan Musa dengan Yosua, saudara Alkitab menulis begini, Tuhan membawa bangsa Israel sekali lagi menyeberang sungai, lalu masuk ke tanah perjanjian. Betul saudara tahu cerita itu? Nah saudara perhatikan, jadi bangsa Israel saudara, untuk dia bisa masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel itu harus 2 kali menyeberang.
Padahal kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan mendapati Mesir itu di sini, saudara ya, tanah perjanjian di sini. Bangsa Israel itu harusnya nggak perlu muter melewati laut masuk ke tanah perjanjian, tapi bangsa Israel itu bisa masuk lewat darat. Saya percaya bukan sebuah kebetulan kenapa bangsa Israel itu harus menyeberang, bahkan bukan satu kali mereka menyeberang, tapi mereka harus menyeberang sampai 2 kali. Amin. Saudara, hari ini saya ingin berbagi kepada saudara, jika saudara ingin memasuki sesuatu yang baru di dalam Tuhan, saudara harus menyeberang. Amin, saudara. Menyeberang itu berbicara apa? Menyeberang itu saudara berbicara kita harus berani meninggalkan sesuatu yang lama di dalam kehidupan kita, dan dengan iman berani berjalan dengan Tuhan memasuki sesuatu yang baru di depan. Mesir itu bicara apa? Mesir itu bicara 2 hal, saudara. Mesir yang pertama itu berbicara perbudakan. Bangsa Israel, saudara, bayangkan jadi budak, saudara. Bangsa Israel mengalami kesakitan. Mesir bicara perbudakan, Mesir bicara kesakitan, Mesir bicara saudara sesuatu yang tidak enak, saudara. Tapi saudara juga jangan lupa, pada waktu itu saudara, Mesir itu saudara berbicara saudara negara adikuasa. Pada zaman Musa, saudara, Mesir adalah negara maju, saudara, seperti Amerika saat ini. Mesir adalah negara yang sukses, negara yang kaya. Saudara, untuk bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara, dia harus menyeberangi laut, saudara, meninggalkan Mesir. Artinya apa, saudara? Hari-hari ini kalau saudara ingin memasuki sesuatu yang baru di dalam Tuhan, saudara harus menyeberang. Seberangi, saudara, kesakitan hidupmu. Seberangi kepahitan hatimu, saudara. Seberangi kekecewaanmu, seberangi kegagalanmu, saudara. Apapun hari ini yang saudara pernah alami di musim-musim yang lampau, saudara mungkin mengalami kesakitan, saudara mungkin mengalami kegagalan, saudara pernah ditusuk, saudara pernah dikecewakan, saudara. Seberangi itu, saudara. Tapi selain kesakitan, kegagalan, kekecewaan, kepahitan apapun yang buruk dalam hidupmu, saudara, Mesir bicara kesuksesan. Saudara, hari-hari ini saudara bukan hanya harus menyeberangi kesakitanmu, kekecewaanmu, tapi saudara harus menyeberangi keberhasilanmu. Ingat saya tadi katakan menyeberang apa? Meninggalkan yang lama, dan dengan iman kita berani masuk dalam sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini kesuksesan kita yang lama udah gak ada artinya. Saudara yang di dunia bisnis, saudara tentu lebih mengerti kan. Hari-hari ini saudara mau bisnismen, pendeta, siapapun gereja nggak punya clue, saudara. Saudara, bisnis hari ini kita nggak mengerti mau seperti apa, betul? Pendeta-pendeta mau secanggih apapun nggak ngerti, saudara, hari-hari ini harus bagaimana. Sampai kapan kita bisa beribadah, saudara? Sampai kapan kita bisa seperti ini? Nggak ada yang tahu, saudara. Oleh karena itu, saudara, bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel harus menyeberang sampai 2 kali. Saya percaya, saudara, sekali menyeberang aja itu ada artinya pasti. Kalau sampai 2 kali Tuhan harus mengulang bangsa Israel menyeberang, berarti itu sesuatu yang penting. Amin. Nah, tapi saudara, setelah bangsa Israel menyeberang, saudara, sebetulnya saudara ini sebuah khotbah yang cukup panjang, saudara ya. Tapi saya akan coba singkat, saudara. Saudara, yang pertama untuk kita bisa memasuki sesuatu yang baru di dalam Tuhan, saudara harus menyeberang. Amin. Seberangi kesakitan hidupmu, seberangi kesuksesanmu, seberangi keberhasilan. Tapi saudara, hari ini saya ingin berbagi hal yang kedua. Saudara tahu, ketika bangsa Israel sudah 40 tahun di padang gurun, nah saya tidak akan cerita di padang gurunnya, saudara. Tapi saudara, bangsa Israel 1 langkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu cerita itu? Lalu saudara, Musa bikin kesalahan, dan Tuhan bangkitkan siapa? Yosua. Saudara tahu ceritanya, di mana saudara Musa mengirim 12 pengintai. 12 pengintai pergi, saudara.
Lalu balik, saudara tahu ceritanya 10 bilang yang buruk, hanya 2 orang yang bilang bagus. Siapa saudara? Yosua dan Kaleb. Lalu saudara, Tuhan pilih siapa? Yosua. Amin saudara. Yosua dipilih Tuhan. Lalu saudara perhatikan, ini yang saya ingin bagikan saudara, kepada saudara. Kita buka firman Tuhan. Yosua pasal yang pertama saudara. Saudara pasti sudah sering dikotbahkan ayat ini. Saudara sudah dengar ayat ini, tapi biar hari ini saudara, saya ingin berbagi kembali kepada saudara. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan, saudara. Diulang kembali, saudara, Tuhan menyuruh bangsa Israel menyeberang, betul saudara? Dikatakan begini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan saudara perhatikan, Tuhan berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa itu, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, ada tambahannya, dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Taurat yang ditelah perintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yang main keyboard mana? Bro, temenin saya bro. Kasih background. Lagu Korea kan adalah lagu rohani juga. Saudara perhatikan, ini satu pesan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara, jadi saudara perhatikan gini. Yosua tuh saudara, dia akan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Saudara, kitab Yosua itu adalah kitab peperangan. Saudara baca dari Yosua pasal pertama sampai habis, itu bicara bangsa Israel itu perang, betul saudara? Menaklukkan, berperang, menaklukkan dan berperang. Saudara, saya percaya begini, waktu Yosua dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, saya percaya Yosua pasti cari wajah Tuhan. Dia pasti mungkin seperti kita, doa puasa mungkin saudara. Dia cari wajah Tuhan. Dan saudara begini, firman pertama yang keluar dari mulut Tuhan, buat saya rada lucu sih. Tuhan itu gak suruh gini, kan di depan tuh banyak musuh saudara. Yosua lihat gak? Dia tahu gak di depan banyak raksasa? Lihat wong dia saudara yang menyeberang, betul gak saudara? Yosua tahu gak? Di depan itu saudara dia bakal menghadapi banyak saudara peperangan, tahu. Tapi saudara, yang keluar dari mulut Tuhan ketika Yosua cari wajah Tuhan, Tuhan gak bilang gini, Yosua bikin panah yang banyak. Tuhan gak ngomong gini, Yosua pertajam pedangmu. Tuhan gak bilang gini, Yosua bikin senjata yang hebat, Yosua bikin pelatihan tentara. Enggak. Tuhan ngomong saudara kepada Yosua, Tuhan ngomong gini, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Dan Tuhan gak ngomong satu kali. Tuhan itu kalau ngomong satu kali itu penting. Kalau Tuhan ngomong sampai 3 kali, itu bukan penting lagi saudara, itu super penting. Dan saudara perhatikan gini, tiap Tuhan ngomong ya, Tuhan ngomong gini, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu yang pertama. Yang kedua Tuhan ngomong gini, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, ditambah penekanan. Yang ketiga kali Tuhan belum puas saudara, udah ngomong 2 kali, yang ketiga Tuhan bilang gini, bukankah telah kuperintahkan. Saudara bayangkan, perintah itu bukan sesuatu saudara yang boleh dilakukan atau tidak. Perintah itu harus. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan sampai harus ngomong 3 kali? Kuatkan dan teguhkan hati Yosua. Dulu saya selalu berpikir saudara, karena Yosua ini dan bangsa Israel di depan itu mau perang, dia bakal melawan banyak musuh, dia bakal banyak menghadapi tentara saudara. Ya perlu hati yang kuat dong. Saya dulu khotbah seperti itu saudara. Sampai satu hari Tuhan bukakan, ternyata saudara dengar, Tuhan menyuruh Yosua menguatkan, meneguhkan hatinya bukan untuk lawan musuh. Halo, kayaknya melototin saya. Coba pelan-pelan. Saudara, Tuhan menyuruh Yosua sampai 3 kali menguatkan hati dan meneguhkan hatinya, bukan untuk melawan musuh. Bukan karena musuh di depan terlalu besar, terlalu hebat, raksasa yang keren, sehingga gini, harus kuat dan teguh hati. Dulu saya khotbah begitu saudara, karena di depan banyak musuh saudara, Yosua harus punya hati yang kuat, hati yang teguh. Betul, tapi itu tidak benar 100%. Karena ternyata saudara, ayat yang ke-7 dikatakan begini, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Jangan kau lupa memperkatakan Taurat itu, tetapi renungkan itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara tahu Yosua perlu kuat dan teguh hati itu buat apa? Bukan buat lawan musuh. Tapi Tuhan menyuruh Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Untuk apa? Supaya Yosua bisa taat sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena ternyata saudara, kalau saudara nanti baca kitab Yosua ya, saudara akan melihat Tuhan itu banyak menyuruh Yosua melakukan hal-hal saudara yang gak masuk di akal. Saudara nanti baca kitab Yosua, Yosua pasal yang ketiga, Tuhan panggil Yosua, Yosua seberangi sungai. Betul saudara? Lalu Tuhan bikin apa? Apakah Tuhan bilang, Yosua kamu mau seberang sungai, bikin perahu getek? Tahu ya perahu getek ya? Enggak saudara. Apa yang Tuhan suruh Yosua? Tuhan bilang gini, Yosua kamu menyeberang. Menyeberang bukan bikin perahu, menyeberang bukan naik perahu saudara, tapi menyeberang apa? Bawa tabut. Dan saudara baca Alkitab, sejarah saudara, Talmud Yahudi mengatakan bahwa pada waktu bangsa Israel menyeberang, itu menyeberang di musim yang salah. Kenapa? Karena pada waktu menyeberang, arus sungai lagi naik saudara, airnya lagi tinggi, arusnya lagi kuat. Tuhan ini kan boten-boten, saudara ngerti ya boten-boten ya? Enggak, kok nyebrang disuruh waktu airnya lagi naik, arusnya lagi kuat. Kenapa anda nunggu musim pada waktu airnya lagi surut? Dan pada waktu airnya kencang saudara, firman Tuhan katakan apa? Bukan bikin perahu, bukan bikin jembatan saudara, apa? Bawa tabut saudara.
Yang berdiri di depan itu bukan ahli, saudara, berenang. Bukan tentara, tapi siapa? Imam, saudara, bawa tabut. Dan Tuhan bilang gini, jaga jarak. Saudara tahu cerita itu? Dan firman Tuhan katakan begini, waktu tabut diangkat. Nanti saudara baca ya di Alkitab, saya nggak bisa buka satu-satu, nanti lama khotbah saya. Waktu dia menjejakkan kaki, saudara, di sungai, apakah sungainya kering? Enggak. Yosua di musim yang lampau, dia pernah lihat Musa angkat tongkat, laut terbelah, kering sebelum bangsa Israel menjejakkan kaki masuk, betul? Tapi Tuhan tidak mengulang itu. Tuhan suruh Yosua, dia bawa tabut, saudara, imam. Dan Alkitab nulis begini, waktu imam menjejakkan kaki di sungai, sungai tidak kering. Tapi Alkitab menulis begini, air di hulu sungai berhenti. Jadi saudara, hulu sampai di titik bangsa Israel menjejakkan kaki, itu jaraknya jauh. Itu perlu waktu, saudara, sampai airnya surut. Dan saudara, pertanyaan saya, apakah bangsa Israel tahu di ujung itu surut? Enggak tahu mungkin, saudara. Tapi apa firman Tuhan katakan? Firman Tuhan bilang, waktu menjejakkan kaki belum surut. Tuhan bilang, kamu harus berdiri di tengah. Artinya apa? Meskipun belum surut, bangsa Israel apa? Dia tetap bawa tabut, dia langkahkan kaki. Dan langkahkan kaki, saudara, sampai berada di tengah. Di waktu tertentu, air surut. Saudara, Yosua perlu kuat dan teguh hatinya. Supaya apa? Dia taat dan percaya sama Tuhan. Dan saudara, lanjut. Saudara, setelah bangsa Israel menyeberang, Yosua pasal 5 katakan apa? Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua, panggil seluruh bangsamu sunat. Saudara tahu cerita itu? Tuhan ini kan boten-boten, saudara. Ya wong, kalau menurut saya mau disunat tuh jangan di sini dong. Udah nyebrang disuruh sunat, itu kan musuh di depan. Ya disunat itu kan di ujung sini dong sebelum nyebrang. Kalau disunat di sini, saudara, sunat sekarang, sunat zaman dulu sama sekarang kan beda. Sekarang disunat, saudara, habis disunat bisa langsung berenang katanya, saudara. Besok bisa langsung kerja. Dulu bayangkan, saudara, sunat itu kan pakai batu, saudara. 14 hari, saudara, itu pakai sarungan, saudara. Dan Tuhan itu kan aneh-aneh, boten-boten menurut saya, saudara. Ya wong mau disunat tuh jangan di sini dong, udah nyebrang. Mau kabur kemana? Mati total dong di sini, saudara. Benar nggak? Kalau di seberang kan, saudara, musuh nggak bisa dong menjangkau ke sini. Terhalang sungai, udah dinyebrang di sini, saudara, udah disunat. Kalau musuh datang, matilah semua. Tapi apa, saudara? Yosua kuat dan teguh hatinya. Untuk apa? Taat sama Tuhan. Dan Tuhan belum selesai, saudara. Setelah bangsa Israel disuruh disunat, saudara baca Yosua pasal 6. Musuh pertama atau penghalang pertama bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu Yeriko. Kalau saudara baca sejarah, kota Yeriko itu temboknya hampir kurang 10 meter. Itu tembok kota terkuat di zamannya. Itu tinggi. Dan yang sekali lagi, saudara, apa yang Tuhan katakan? Saudara tahu ceritanya kan? Tuhan suruh apa? Tuhan gak suruh bikin apa tuh kayak zaman-zaman film Troy atau apa tuh yang bisa gitu kan supaya lempar orangnya. Enggak. Tuhan suruh apa, saudara? Suruh bangsa Israel, Yosua 6 ayat 2. Dikatakan, Tuhan bilang, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 7 orang imam harus membawa, bukan bawa pedang, bukan bawa tameng, saudara, tapi bawa apa? Bawa 7 sangkakala tanduk domba.
Jadi saudara bayangkan saudara, bangsa Israel itu kelilingin tembok saudara. Di atas itu kan musuh. Dia nggak Tuhan suruh bawa tameng saudara, bawa pelindung bawa apa, sangkakala. Bayangkan saudara, saudara pikir kan saudara gambarin, membayangkan sekarang tuh kayaknya mudah. Waktu mereka mengelilingi, saudara tahu nggak, bangsa Israel tuh mempertaruhkan nyawanya. Itu seperti begini saudara. Itu seperti kalau, jangan di sinilah ya Pak, di sebuah gereja gitu. Gembalanya bilang, saudara, di masa pandemik ini, saudara tinggal saja di rumah, lebih banyak berdoa, berpuasa, naik, gitu kan. Dan saya dapatkan gereja kita akan punya gedung yang baru di sebelah. Yuk kita kelilingin tiap hari. Saudara bahkan bilang ini, Pak Pendeta, aduh Pak, udah deh, jangan terlalu ngawang-ngawang di surga Pak, mendarat di bumi sedikit, jangan yang botan-botan lah Pak, udahlah Bapak ini terlalu ngeroh, selalu di awan-awan, turunlah. Itu kira-kira begitu. Saudara bayangkan, Yosua itu ngomong begitu saudara, itu sama seperti saudara seorang pendeta ngomong yang enggak sama engkau. Dan mereka kelilingin saudara, kelilingin selama 7 hari. Saudara, hari ini saya ingin berbagi ke masa saudara begini. So di hari-hari ini, saudara perlu hati yang kuat dan teguh untuk taat sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara ini dengar, ini penting. Tuhan itu menyuruh bangsa Israel kuat dan teguh, bukan untuk lawan musuh. Saya ulang. Kenapa? Karena musuh itu bukan bagian kita, musuh bagian Tuhan. Tuhanlah yang mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Bagiannya Yosua apa? Taat. Tapi untuk taat itu saudara perlu hati yang kuat dan teguh. Untuk taat itu saudara, seringkali saudara pikiran kita nggak bisa ngerti saudara. Makanya saudara, hanya orang-orang yang hari-hari ini intim dengan Tuhan, dia bisa taat sama Tuhan. Di hari-hari seperti ini saudara, pikiranmu sudah tidak bisa ngerti Tuhan mungkin. Pikiran matamu saudara udah gak bisa melihat jalan Tuhan. Engkau hari-hari rasanya gini, di musim-musim yang lalu engkau melihat Tuhan begitu jelas langkah kakinya di depan. Tapi hari-hari rasanya gini, engkau gak melihat Tuhan. Tuhan di mana? Tapi kalau engkau intim dengan Tuhan, meskipun pikiranmu gak bisa ngerti Tuhan, hatimu ngerti di mana Tuhan. Meskipun kamu gak melihat dengan mata, ini langkah Tuhan atau enggak, hatimu tahu ini Tuhan. Makanya saudara tahu kenapa banyak hari-hari ini orang-orang stres? Karena dia berusaha ngerti Tuhan dengan pikirannya. Kalau engkau kenal Tuhan dengan hatimu, kau akan tahu bahwa Tuhan yang menolong kita di musim-musim yang lampau, Dia adalah Tuhan yang sama, yang berjalan dengan kita melewati setiap lembah yang kita alami. Wah, ini saya bisa khotbah nih, panjang banget sebenarnya saudara. Pertanyaan saya akan tutup dengan ini 5 menit ya Pak. Kenapa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian setelah menyeberang laut padang gurun? Sudah tahu padang gurun? 40 tahun di padang gurun. Apakah Tuhan iseng? Enggak. Saudara baca di Alkitab,
tempat terbanyak dari seluruh kejadian sampai wahyu mujizat terjadi itu di padang gurun. Bangsa Israel itu di padang gurun bukan ngalamin mujizat, dia pakai mujizat. Bajunya nggak pernah rusak, nggak ada ayatnya. Tiba-tiba Musa angkat tongkat, berhenti. Kenapa celana gua sobek? Berhenti, nggak ada mall Cilengsi, beri sepatu rusak, nggak ada, saudara. Kasutnya bahkan tidak rusak. Padang gurun itu justru tempat di mana bangsa Israel mengalami kemuliaan Tuhan. Pak, saya sampai jam berapa, Pak? Jangan terus, Pak, saya bisa ngomong. Saya lanjut sebentar ya. Soalnya saudara, saya harusnya 5 kali khotbah jadiin 1. Saudara tahu apa yang membuat Musa itu, bangsa Israel itu gagal masuk tanah perjanjian? Alkitab menuliskan bangsa Israel bersungut-sungut, betul? Saudara, kenapa bangsa Israel bersungut-sungut? Karena bangsa Israel itu takut lihat musuh. Saudara, kata takut di Alkitab itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata yare. Artinya takut, khawatir, tapi yang terakhir itu kagum akan. Saudara, saya mau mengajak saudara melihat gini. Saudara, kenapa Tuhan itu untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan harus bikin 10 tulah? Kenapa enggak tulahnya 1 aja? Bangsa anak sulung mati, saya yakin langsung bebas. Benar enggak? Kenapa Tuhan harus pakai tulah yang pertama, kedua, ketiga? Dan setelah keluar, saudara, setelah anak sulung mati, bangsa Israel kan keluar nih, dikejar kan saudara, nyebrang laut kan. Kenapa harus mengeraskan hati Firaun? Terus Firaun kejar, Firaun mati terkubur. Saudara tahu cerita itu? Kenapa Tuhan itu sampai harus belah laut, saudara, untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Apakah Tuhan tuh mau show off atau mau pamer? Enggak, pendeta banyak suka pamer, saudara. Tuhan nggak perlu kan. Lalu saudara, kenapa saudara di padang gurun 40 hari bangsa Israel itu bukan cuma mengalami mujizat, dia mengenakan mujizat. Kenapa Tuhan itu sampai harus menuntun bangsa Israel pagi saudara dengan tiang awan, malam dengan tiang api? Kenapa Tuhan tuh buat mujizat begitu banyak kepada bangsa Israel? Tujuannya satu, saudara, supaya bangsa Israel kenal Tuhan dia siapa. Supaya bangsa Israel, saudara, kata kagum dalam kata yare itu, ditulis awe atau awesome, kagum akan Tuhan. Tujuannya bangsa Israel saudara melihat mujizat Tuhan tiap hari, supaya bangsa Israel saudara kagum akan Tuhan yang mereka sembah. Tapi saudara, apa yang membuat bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? 1 langkah lagi waktu mereka mau menyeberang masuk tanah perjanjian, saudara, waktu 10 orang dari 12 pengintai bilang ini, "Hei, di depan itu musuhnya besar, di depan itu banyak saudara tentaranya." Lalu dikatakan ini, takutlah bangsa Israel. Betul saudara? Saudara tahu kenapa bangsa Israel takut? Karena dengar ini, bangsa Israel lebih kagum melihat musuh di depan mereka daripada melihat Tuhan yang selama 40 tahun bikin mujizat dalam hidup mereka. Itu seperti gini loh, saudara. Saya waktu ngerti saya nangis. Saudara siapa yang punya anak? Punya ya? Ibu bapak pernah ngalamin susah dalam hidupmu? Pasti pernah ya. Saya juga pernah kok. Saudara, sesusah-susahnya kita, saya bapak ya, tidak sebaik bapak di surga. Saya akan ngomong gini, pasti saudara punya prinsip yang nak, kamu gak usah khawatir. Meskipun papa susah, papa gak makan, kamu makan. Kamu gak usah khawatir buat sekolah kamu. Papa akan lakukan apapun supaya kamu bisa sekolah. Betul saudara? Itu sama seperti gini loh saudara. Kamu punya anak, pernah gak
nanya, Pak, Bapak bisa bayar uang sekolah enggak? Kalau anak saya tanya gitu, nah jangan khawatir. Kamu gak usah khawatir, kamu gak bisa sekolah, kamu gak bisa makan. Bila perlu, Papa yang gak makan, kamu makan. Papa gak usah beli apapun, kamu yang sekolah. Saudara, itu bagaimana perasaan Bapak ketika ngomong ini, Pak, saya tuh gak yakin loh omongan Papa. Bagaimana rasa saudara? Hancur. Hati Tuhan tuh hancur, saudara. Waktu bangsa Israel ini, mereka lebih kagum lihat musuh di depan mereka daripada Tuhan yang selama 40 hari bikin mukjizat. Saudara, makanya hari-hari ini saudara perlu kuat dan teguh hati. Itu bukan untuk lawan musuh, enggak. Musuh itu bagiannya Tuhan. Tapi hati kita ini loh, kita harus tetap percaya sama Tuhan. Itu yang akan merubah setiap kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan berhenti berharap, tetap percaya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai bicara, tapi aku percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti bicara. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Di setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan saya sangat diberkati sekali oleh firman Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati tolong lambaikan tangan. Yuk kita sampaikan terima kasih Pastor Doni. 1, 2, 3. Terima kasih Pastor Doni. Dan saya percaya hari ini Tuhan hadir atas tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut. Mari kita datang pada Bapa. Bapakku datang. Tak usah kita takut sebab Allah beserta kita. Sebab Allah menyertai kita, Immanuel. Bapakku datang ya Tuhan. Haleluya. Bapakku datang. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah
perbuatanmu di hidupku, di hidupku. La 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 la. La 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 la. Oh, kami gak takut sebab Engkau beserta kami, Tuhan. Kami mau belajar taat sekalipun kadang-kala gak masuk akal, Tuhan. Kami percaya ketika Engkau tuntun kami, Engkau menuntun kami ke jalan yang benar, Engkau menuntun kami ke padang rumput hijau dan juga ke air yang tenang. Sebab Engkau gembala kami yang baik, Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini kami berkata kami mau taat kepadamu, Tuhan. Kami mau taat sungguh-sungguh. Kami menguatkan hati dan kepercayaan kami kepadamu. Kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Haleluya, sebab Engkau kekuatan kami. Kami mau maju sebab Engkau beserta kami, Tuhan. Tak usah kami takut, Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut sebab Engkau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau berhibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Yesus, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau berhibur. Saat ku lemah, Kau kuatku, Tuhan. Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat. Tuhan, perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Haleluya. Nyanyi sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan. Sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu, buat keperkasaanmu. Kami percaya kalau Engkau sudah tolong kami di masa lalu, Engkau juga tolong kami, sertai kami di saat ini dan juga yang akan datang. Dan kami terima, kami memasuki tanah perjanjian daripadamu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur, menguatkan, menghibur kami, Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati roti dan anggur adalah tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Kuduskan tangan kami dan murnikan hati kami sehingga kami boleh menikmati sesuatu yang perjamuan ini menjadi satu yang baik, jadi berkat buat kami. Mari kalau Bapak Ibu masih ada dosa yang belum minta ampun sama Tuhan. Kalau sesuatu yang tidak berkenan, minta ampun sama Tuhan supaya kita menikmati perjamuan kudus dengan berkat daripada surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, buat Pak Christian Unggul juga Pak Manalu. Kuduskan tangan mereka ketika mengedarkan perjamuan kudus, semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, boleh bangkit berdiri. Sebelum kita menikmati, kita boleh baca ayat yang ada di roti, dan setiap kali ayat yang ada di roti ini selalu menjadi rema dalam setiap ibadah perjamuan kudus. Dan hari ini saya bersyukur sekali diberkati dengan firman Tuhan tadi, dan juga dengan roti ini ada ayat yang tertulis. Saya akan bacakan ayat yang ada di roti yang saya pegang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan setiap kali baca ayat yang ada di roti ini selalu jadi berkat. Dan saya percaya biarlah ini juga menjadi rema buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah darah Kristus yang tercurah habis di kayu salib menebus dosa kita? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan mazmur ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mati bagi kami. Terima kasih buat keselamatan Tuhan yang Kau curahkan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, pujiku hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, pujiku hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Sempurnakan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Kita masih ibadah online sambil menunggu informasi dari Grow Center untuk kapan kita bisa mulai ibadah. Secara hati saya rindu sekali secepatnya ibadah, dan juga secara persiapan kita sudah persiapkan dengan baik, tapi kita tetap belajar taat. Kita belajar taat pada pemimpin kita. Kalau nanti pemimpin bilang siap, besok pun kita juga siap, tapi kita mau taat. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini, bisa melalui rekening gereja, nanti bisa bertanya pada tim untuk diberikan nomor rekening supaya Bapak Ibu terus menjadi berkat dan pelayanan tempat ini terus berjalan dengan baik. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Kita menutup dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami sehingga kami belajar taat dan kami tidak takut untuk kami menyeberangi sungai Yordan, sekalipun menyeberangi laut Tebero, kami bisa ada di tempat yang lebih baik di tanah perjanjian. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Doni, Tuhan berkati dalam pelayanannya, kesehatannya, keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat lingkungan dimanapun kami berada, tetangga kami diberkati dengan keberadaan kami, kota kami, bangsa kami Indonesia, lawat bangsa kami Indonesia, Tuhan diberkati Indonesia, ada shalom, ada damai, Indonesia diberkati, Indonesia rukun, Indonesia maju. Pemerintah bangsa kami Pak Jokowi Maruf Amin dan tim kementerian diberkati, juga aparat hukum keamanan, anggota MPR DPR bersinergi untuk Indonesia diberkati. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, rasul, nabi, guru, gembala, penginjil diberkati, terutama hamba-hamba-Mu di GPI. Berkati juga Pak Rupinadi, Pak Satria beserta stafnya, gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya diberkati, gembala cabang kami Pastor Andi Cokro dan juga ketiga wakilnya buat Pastor Doni, Pastor Monti, Pastor Timi diberkati, juga timnya tim GC diberkati, gereja yang kuat sehat. Kami juga bersyukur buat gereja-Mu di tempat ini, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, gereja yang bertambah, gereja yang berkembang, gereja yang kuat dan sehat karena Tuhan. Diberkati semua jemaatnya, rohani, jasmani, sosial, juga materi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat gereja-gereja yang saat ini sudah memulai ibadah hari ini, diberkati mereka supaya mereka juga boleh sehat, tidak ada penyakit dan terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa serta yang melayani WL, singer, pemusik, sound system, multimedia dan juga siapapun yang melayani diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kegiatan kami sepanjang hari ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah teritorial kita dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit, penyakit dan malapetaka tidak menimpa kita. Pergilah dan pulanglah menjadi saksi Kristus, dan kuatkan dan teguhkan hatimu. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Bapa dan Anak yang tunggal Tuhan Yesus, serta hubungan yang sangat indah dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.